عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم min adzabin nar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyati Nafsi, 10 kaidah di dalam pensucian jiwa, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badari hafizahumullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan keterangan dari Syekh tentang sifat-sifat jiwa, yang mana sifat-sifat jiwa ditinjau dari keadaan jiwa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang tenang dengan keimanan, zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan bagusnya menghadapnya jiwa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jiwa yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa menyesali dirinya. Jiwa lawwamah itu adalah jiwa yang mencela pemiliknya atas perbuatan kesalahan atau kurangnya di dalam menunaikan kewajiban, atau peremehannya terhadap amalan ketaatan. Yang mana pada hakikatnya jiwa lawwamah itu adalah jiwa yang mencela pemiliknya atas perbuatan kebaikan dan kejelekan, dan dia menyesali apa yang luput darinya. Itu lawwamah namanya. Ayat ketiga, an-nafsul ammaratun bisu, jiwa yang senantiasa memerintah kepada kejelekan, yaitu jiwa yang mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan yang diharamkan dan untuk menempuh perbuatan dosa, dan menggiring pemiliknya ke tempat-tempat yang mungkar, tempat-tempat yang buruk, serta mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan kejelekan dan keburukan. Ini jiwa ammaratun bisu. Ini 3 keadaan jiwa yang ada pada manusia, dan setiap insan itu tidak akan mungkin keluar dari salah satu
di tiga jiwa ini. Apakah jiwanya jiwa an-nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang ketika menunaikan nilai-nilai keimanan, memenuhi panggilan-panggilan iman, tenang di dalam berzikir kepada Allah, tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jiwa itu keadaannya seperti tadi, disebut jiwa mutmainnah. Yang kedua, kadang keadaan jiwa itu apa? Menyesali dirinya. Kadang dia menyesali dirinya. Dia mencela pemiliknya. Kalau dia melakukan dosa, habis melakukan dosa, kenapa kamu lakukan itu, perbuatan dosa itu? Kenapa tidak saja kamu berzikir kepada Allah? Kenapa kamu tidak pergi ke masjid? Atau mungkin sebaliknya, ketika dia melakukan perbuatan kebaikan, dia cela dirinya, dia sendiri. Kenapa kau pergi ke sana, menghalangi kau dari menunaikan syahwatmu, keinginan hawa nafsumu, menunaikan seruan jiwamu. Ini juga lawama namanya. Jadi lawama itu kadang condongnya kepada mutmainnah, kadang juga condongnya kepada amaratun bisu. Kalau amaratun bisu, jiwa dia dorong pemiliknya melakukan perbuatan yang diharamkan, perbuatan dosa, menggiring pemiliknya untuk ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat keburukan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kata Syekh, fahadhil awsafu salasatu lin nafsi hiya fil haqiqati ahwalu muta'alliqatun bin nafsi. Maka ini adalah tiga sifat bagi jiwa. Maka ini adalah tiga sifat bagi jiwa. Dia itu pada hakikatnya menjelaskan keadaan-keadaan jiwa, menjelaskan keadaan-keadaan yang terkait dengan jiwa, menjelaskan keadaan-keadaan yang terkait dengan jiwa. Keadaan jiwa begini, keadaan jiwa begini, keadaan jiwa begini. Itu segini. Walidzalika fa inna hadhil ahwala tataqallabu wa tataghayyaru bihasabil waridatil lati taridu 'alan nafsi. Oleh karena itu, sesungguhnya keadaan-keadaan jiwa ini itu tataqallab, berbolak-balik, wa tataghayyar, berubah-ubah sesuai dengan perkara-perkara yang datang pada jiwa itu. Sesuai dengan perkara-perkara yang datang pada jiwa itu. Jadi ini keberadaan jiwa. Dia berubah-ubah, dia berbolak-balik, kadang ke mutmainnah, kadang ke lawamah, kadang juga amaratun bisu. Oleh karena itu tuntunan agama kita apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ketakwaan dan kesucian pada jiwa. Kenapa? Karena dia sering berubah, tidak pada suatu keadaan. Bukan jiwanya malaikat. Kalau malaikat apa? Malaikat itu memang terus menerus seperti itu, di atas ketaatan terus, tidak pernah maksiat, tidak pernah condong pada maksiat, tidak pernah amaratun bisu, senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Tapi kita manusia beda.
Kemudian kata beliau, faqad tajtami'u hadhihi sifat indal insani fi yawmin wahidin bihasabi hali nafsi. Maka kadang terkumpul sifat-sifat ini pada seseorang di dalam satu hari sesuai dengan keadaan jiwa. Dalam satu hari kadang terkumpul 3 sifat ini sesuai dengan keadaan jiwa itu. Kadang mutmainnah, dia ke masjid. Iya. Mendengar azan, langsung ke masjid. Mutmainnah berarti. Tapi kadang dia bersedekah. Setelah dia bersedekah, entah bersedekah itu kurang harta. Akhirnya kurang lagi modal usaha. Lawama. Lawama. Kadang jiwanya amaratun bisu. Lakukan itu. Ambil itu barang. Ambil uangnya, kesempatan. Kebetulan tak ada orangnya, lacinya terbuka, ada banyak uangnya. Amaratun bisu. Kadang muncul 3 sifat ini pada seseorang di satu hari. Tergantung keadaan jiwanya, seruan jiwa. Oleh karena itu memang banyak-banyak kita harus meminta perlindungan kepada Allah pula berkaitan dengan kejelekan jiwa kita. Termasuk kalimat yang senantiasa Nabi baca di setiap khutbah, di setiap muhadarahnya beliau. Apa kalimat Nabi? Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini bukan kalimat sembarang ini jemaah. Kenapa kita harus baca terus itu? Ketika mau mengajar, membuka ta'lim, buka khutbah, buka muhadarah, kenapa kita baca ini? Memang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang sangat agung tentang ketergantungan hati kita, jiwa kita kepada Allah. Innal hamdalillah, sesungguhnya seluruh pujian itu lillah, hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita meminta pertolongan semata-mata kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan jiwa-jiwa kami. Jadi bukan kalimat sembarang itu ketika kita baca itu. Dengarkan, maknai, pahami betul. Harapkan kepada Allah SWT akan istijabahnya. Demikian pula doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar juga. Kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala meminta untuk diajari zikir. Lain zikir yang kita sudah bahas ya. Bukan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, lain lagi ini. Diajari zikir yang beliau baca di setiap pagi dan sore. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu minta untuk diajari zikir itu. Apa doanya Nabi? Ketika Nabi mengajari Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahada, Rabba kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki.
Kata Nabi, kulha, baca ini hina tusbihu, ketika engkau masuk waktu subuh, wahina tumsi, ketika engkau masuk waktu sore, wahina akhadta majdi'an, ketika engkau mengambil bantalmu tempat tidurmu. Ini ketika mau tidur. Berarti tiga waktu disyariatkannya untuk membaca zikir ini. Allahumma fatiros samawati wal ardh, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, Robba kulli syai'in wa malikahu, Tuhannya segala sesuatu dan penguasanya segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Setelah memuji Allah, setelah memuji Allah dengan beberapa kalimat itu tadi, kemudian meyakini akan keesaan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah meminta, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kejahatan jiwa. Dari kejahatan jiwa. Disuruh baca kapan ini? Pagi, sore, sebelum tidur. Pagi, sore, sebelum tidur. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kejelekan, kejahatan jiwaku. Wasyarri syaitan, dan dari kejahatan syaitan. Wasyirkihi, dan sekutu syaitan. Ini doa yang sangat agung. Kejahatan jiwa, kejahatan syaitan, dan sekutunya syaitan, tidak ada yang keluar dari kandungan doa ini. Minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Nanti di share di grup, kemudian dihafalkan ya. Dihafalkan. Doa yang sangat penting, zikir yang sangat agung. Setiap insan butuh. Tidaklah Nabi mengajari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala kecuali perkara yang sangat penting. Abu Bakar saja diajari seperti itu, untuk minta perlindungan dari kejelekan jiwanya, kejahatan jiwanya. Padahal beliau siapa? Apatah lagi kita. Sangat dan sangat dianjurkan untuk kita menjaga zikir ini dan memahami kandungannya, bukan hanya sekedar di lisan saja. Kita baca bersama. Semoga kita hafalkan dan bisa kita amalkan di 3 waktu yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fatiras samawati wal ardh, Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahadah, alimal ghaibi wasyahadah, Robba kulli syai'in wa malikahu, Robba kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, wa syarri syaitan, syarri syaitan, wa syirkihi. wa syirkihi. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya menghafalkan dan wa anak tarifah. Itu ada tambahan di situ, tidak ada masalah. Dihafalkan semuanya, kemudian di share di grup ya. Diusahakan dihafal. Baik. Jadi perhatikan, keadaan jiwa itu tatakallab,
berubah-ubah, tataghayyar, sesuai dengan keadaan seruan-seruan yang datang, sehingga butuh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan seruan jiwa itu. Termasuk bacaan 30 qul a'udzu birabbin nas, masuk di dalamnya. Kemudian kata beliau hafizahullah, setelah beliau memaparkan 3 jenis jiwa terkait dengan keadaan jiwa itu, beliau memberikan contoh ataupun permisalan di sini, permisalan jiwa. Beliau mengungkap dulu, kata beliau, wa qad daraba ahlul ilmi li hadhihi nafsi amsilatan tubayyinu halaha ma'al insani liyas'ula tasawwuruha 'alal muslimi fayajtahida ba'da dzalika fi islahiha wa tazkiyatiha. Kata beliau, sungguh para ulama telah memberikan contoh untuk jiwa ini, telah memberikan contoh-contoh untuk jiwa ini, yang menjelaskan keadaan jiwa itu pada sisi manusia, agar memudahkan untuk memberikan gambaran jiwa itu pada seorang muslim, sehingga dia bersungguh-sungguh setelah mengetahui gambaran jiwanya, dia bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki dan mensucikan jiwanya. Dan di sini beliau memberikan 2 contoh yang dibawakan oleh 2 imam besar. 2 contoh yang beliau ungkap di sini tentang contoh jiwa itu. Yang pertama, sebelumnya kata beliau, wa qasiru huna ala misalaini li imamaini jalilaini, dan saya ringkas di sini atas 2 contoh dari 2 imam yang mulia. 2 contoh dari imam yang mulia. Yang pertama dari Imam Al-Ajuri rahimahullah, dan yang kedua itu dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Itu contoh jiwa. Beliau memberikan percontohan di sini dengan sesuatu. Jiwa dicontohkan dengan sesuatu. Kita lihat contoh yang pertama. Al-misalul awwal darabahul imamu al-Ajuri rahimahullah fi kitabi Adabun Nufusi. Contoh yang pertama yaitu contoh yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri di dalam kitab Adabun Nufus, adab jiwa. Adab-adabnya jiwa. Berarti memang pembahasannya berkaitan dengan jiwa. Ada kitab khusus dari beliau. Faqala wa ana umassilu laka misalan la yakhfa 'alaika amruha insyaallah. Imam Al-Ajuri berkata, saya memberikan permisalan kepadamu, permisalan yang tidak tersembunyi bagimu akan perkara itu, insyaallah. Artinya tidak tersembunyi, mudah dipahami, bisa dipahami insyaallah permisalan ini. Kata beliau, i'lam anna nafsa masaluha kamasalil muhri al-hasani minal khayl idza nadhara ilayhi an-nadhiru a'jabahu husnuhu wa baha'uhu fayaqulu ahlul basirati
bihi la yuntafa'u bihadza hatta yurada riyadatan hasanatan wa yu'addaba adaban hasanan fahina idzin yuntafa'u bihi fayasluhu lit-talabi wal harbi wa yahmadu raqibuhu awaqibana ta'dibihi wa riyadatihi fa in lam yu'addab lam yuntafa' bi husnihi wala bi buhaihi wala yahmadu raqibuhu awaqibahu indal hajati. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya permisalan jiwa itu adalah seperti anak kuda yang bagus. Anak kuda yang bagus, indah. Apabila ada orang yang memandang kepada anak kuda tersebut, maka dia pun akan merasa kagum terhadap anak kuda itu akan bagusnya dan keelokannya. Maka orang yang berilmu tentang kuda itu, dia berkata, orang yang berilmu tentang kuda itu berkata, artinya orang yang punya ilmu, bahwasanya kuda itu harus seperti ini. Dia berkata, dia tidak akan mendapatkan manfaat dengan anak kuda ini sampai dia latih dengan latihan yang bagus dan dia didik dengan adab yang baik. Dia tidak akan mengambil manfaat, tidak akan bermanfaat untuk dirinya dengan kuda ini sampai dia latih dengan latihan yang bagus. Didikan yang luar biasa, dilatih dan dididik. Perhatikan, dia dilatih dan dididik. Ingat, ini permisalan jiwa ya. Seperti anak kuda yang indah, elok, indah, bagus perawakannya. Tidak akan bermanfaat itu anak kuda sampai dilatih dan dididik dengan cara yang baik. Berarti apa? Jiwa harus dilatih dan dididik dengan baik. Kemudian kata beliau, maka ketika itu dia akan mendapatkan manfaat dengan anak kudanya. Apa ketika apa? Ketika dia sudah latih dan dia didik. Maka bagus untuk dipakai mencari, berburu, wal harab, dan untuk lari. Untuk lari. Bagus dipakai untuk mencari, bagus untuk berlari. Kenapa? Kalau sudah dilatih dan dididik, dua dia. Wa yahmadu raqibuhu awaqiba ta'dibi wariyadati, dan penunggang kuda ini tadi akan memuji orang yang mendidiknya dan melatihnya itu tadi. Ketika sudah apa? Dia didik, dia latih dengan cara yang paling bagus, maka mencarinya dia akan betul-betul tepat, bisa mendapatkan apa yang dia cari. Ketika harus menyelamatkan diri dari musuh, dia betul-betul mampu untuk mengendalikan dirinya, melarikan dirinya sehingga dia selamat dari kejaran musuh. Baru kalau seperti itu, penunggangnya nanti dia akan puji hasil didikan dan hasil latihannya itu tadi. Jika dia tidak didik, maka tidak akan bermanfaat baginya dengan baiknya dan eloknya anak kuda itu tadi. Dan orang yang menunggangnya tidak akan memuji dia indal hajat ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Sudah perhatikan ya? Berarti apa?
butuh latihan dan butuh didikan. Kalau kita dapat orang yang mendidik dan melatihnya dengan baik, maka akan selamat. Akan selamat. Akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan akan selamat dari bahaya. Serta penunggang akan memuji orang yang mendidik itu tadi. Kemudian sekarang kata beliau, fa in qabila sahibu hadzal muhri qaula ahli nasihati wal basirati bihi alima anna hadza qaulun sahihun fadafa'ahu ila ra'idin faradahu. Sekarang kan ini saran ini. Tadi saran dari orang yang ahli tentang kuda kepada pemilik kuda itu tadi. Kemudian kata Imam Al-Ajuri, kalau pemilik anak kuda yang indah ini tadi menerima ucapan ahli nasihat, ucapan orang yang memberikan nasihat itu tadi, dan orang yang berilmu tentang anak kuda, dia pun mengetahui bahwasanya ucapannya itu tadi benar. Kalau dia terima sarannya, dia tahu bahwa ini benar ucapannya si pemberi nasihat ini dan orang yang berilmu tentang kuda itu tadi. Maka dia pun akan serahkan anak kuda itu tadi kepada ahli yang melatih untuk melatih anak kudanya. Untuk melatih anak kudanya. Dia akan serahkan kepada ahlinya. Jiwa kita berarti kita harus serahkan pada ahlinya. Kalau kita ahlinya dalam hal menasihati jiwa, mengetahui akan keadaan jiwa, bagaimana godaan-godaan jiwa, seruan-seruan jiwa, bisikan-bisikan yang masuk padanya, kita mampu, sudah ilmu sudah dari Quran dan Sunnah, itu kan bagus. Kita sendiri yang langsung didik jiwa kita. Tapi tentu saja kita tidak mencukupkan diri untuk mendidik diri kita. Butuh didikan orang lain, butuh pengajaran dari orang. Oleh karena itu dia serahkan kepada ahlinya. Kemudian kata beliau, summa la yaslu ayyakuna ar-ra'idu illa aliman birriyadati ma'ahu sabrun ala ma ma'ahu min ilmi riyadati fa in kana ma'ahu birriyadati wa nasahahu intafa'a bihi sahibuhu. Sekarang perhatikan lagi, bukan hanya sekedar ilmu dan kemampuan melatih, tapi ada lagi tambahannya. Ada lagi tambahannya. Yaitu apa? Kata beliau, kemudian tidak pantas bagi pelatih itu, tidak pantas bagi pelatih itu kecuali dia harus berilmu di dalam melatih bersamaan dengan adanya kesabaran. Bersama dengan adanya kesabaran. Fa in kana ma'ahu birriyadha wa nasaha, apabila dia yang bersamanya itu ada ilmu di dalam melatih dan ketulusan dalam melatih, intafa'a bihi sahibuhu, maka pemilik kuda itu tadi akan mendapatkan manfaat dengannya. Berarti tambahan lagi, di samping mendidik dan melatih, yaitu punya ilmu di dalam didikan dan latihan anak kuda itu tadi, harus punya kesabaran. Harus punya kesabaran. Berarti harus bergandengan dengan ilmu benar yang tepat, kemudian sabar di dalam melatih. Karena butuh juga kesabaran. Tidak hanya sekedar seorang itu mendidik. Tidak sekedar mendidik saja. Punya ilmu dalam mendidik. Bahasanya, caranya begini, caranya orang mendidik begini. Tepat betul. Tapi yang dididik bagaimana karakternya.
Apa dia langsung terima? Butuh perlahan-lahan dengan kerasnya jiwa yang ada padanya. Yang mendidik itu harus bersabar, sedikit demi sedikit menanamkan ilmu, dan terus menanamkan ilmu disertai dengan doa isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta ketika dia begini kok. Memang ilmunya tepat. Al-Qur'an seperti ini, hadis seperti ini. Tapi tidak langsung ilmu Quran dan Sunnah itu bisa tertanam di dalam jiwa itu. Boleh jadi ada penghalang-penghalangnya, sehingga tidak langsung menerimanya. Orang yang mendidik berarti butuh sabar. Bukan 1-2 kali, bukan 1-2 kali di dalam memberikan ilmu dan mendidiknya, tapi butuh bersabar. Mungkin 1-2 hari harus bersabar. Belum ada sama sekali, ndak kodeng. 1-2 bulan, masih. 1-2 tahun masih, berarti terus sabar sampai Allah SWT bukakan pintu kebaikan pada siapa yang dididik itu. Butuh kesabaran. Jadi sudah 2 ya. Yang pertama, harus yang mendidiknya punya ilmu dan pas berkaitan dengan disiplin ilmunya. Yang kedua, harus punya kesabaran. Sekarang kalau kita masukkan ke jiwa kita, harus tepat ilmunya ketika kita mendidik jiwa kita. Kemudian harus sabar. Harus sabar. Ketika kita mau mendidik satu jiwa, anak kita, istri kita, suami kita, dan siapa saja, ilmu kita tepat sesuai Quran dan Sunnah, tapi bukan langsung diterima. Berarti harus sabar, butuh kesabaran. Seorang suami butuh kesabaran dalam mendidik istrinya. Seorang istri butuh kesabaran di dalam mengingatkan suaminya. Orang tua butuh sabar di dalam mendidik anaknya. Bukan 1 kali berucap langsung berubah, tapi butuh sabar. Sudah. Kemudian selanjutnya kata Syekh, fa in kana raidu la ma'rifata ma'ahu birriyadati wala ilma bi adabil khayli afsada hadzal muhr wa atba'a nafsahu walam yuhmad raqibuhu awaqibahu. Kemudian kata beliau sedikit lagi ya. Kita artikan dulu ini. Jika pelatih itu tadi tidak punya pengetahuan di dalam melatih dan tidak punya ilmu di dalam mendidik anak kuda, maka pelatih itu telah merusak anak kuda itu tadi dan telah membuat dirinya letih. Telah membuat dirinya letih, capek. Dan penunggang kuda itu tadi tidak memuji hasil dari didikan atau latihannya. Ini kalau tidak punya ilmu. Memang sudah ada yang pelatih, tapi pelatihnya bukan orang yang berilmu. Disuruh latih, tapi bukan pada tempatnya. Ini harus diketahui juga. Harus serahkan pada ahlinya. Harus serahkan pada ahlinya. Baik, mungkin cukup dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan ya. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri di sini. Baru pertengahan dari kalimat beliau. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa memberikan ketakwaan dan kesucian pada jiwa kita semuanya, dan semoga Allah SWT melindungi jiwa-jiwa kita dari berbagai macam kejahatan dan kejelekan, dan dari berbagai macam godaan-godaan syaitan
yang merongrong jiwa kita. Allahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.